Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Gambar berikut menunjukkan grafik Y sama dengan, ini mestinya 12 ya. Jadi Y sama dengan 12 min 4X min X kuadrat dengan daerah asal min 7 kurang dari X kurang dari 3. X elemen bilangan real. Ya, tentukan yang A. Pembuat nol fungsi, kemudian yang B, persamaan sumbu simetri dan seterusnya. Ini nanti kita akan bahas seluruhnya satu persatu. Ya, ini gambarnya. Jadi grafiknya itu terbuka ke bawah. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini penting. Ya, Dek ya. Jadi yang nempel dengan X kuadrat itu adalah A. Ya, bilangan berapapun yang nempel dengan X kuadrat itu A. Kemudian yang nempel dengan X itu B. Kemudian yang tidak ada X-nya, ini simbolnya adalah C. Nah, coba. Sekarang kita punya bentuk fungsi kuadrat Y sama dengan 12 min 4X min X kuadrat. Berarti di sini yang nempel dengan X kuadrat itu kan min 1. Nah, maka A sama dengan min 1. Lalu yang nempel dengan X, ini berarti B, ya kan? B-nya sama dengan min 4. Kemudian yang tidak ada X-nya di sini 12, ya, berarti C sama dengan 12. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Kita pelan-pelan saja. Sekarang kita akan coba bahas soal yang A, ya, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu maksudnya Y-nya sama dengan 0, kemudian kita diminta untuk menghitung nilai X-nya. Nah, coba langsung ya. Berarti 0 sama dengan 12 dikurangi 4X dikurangi X kuadrat. Nah, sekarang kita ketemu bentuk persamaan kuadrat. Ya, Dek ya. Jadi ada fungsi kuadrat, ada persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu ada Y-nya. Ya. Nah, kalau persamaan kuadrat biasanya di sini sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ini untuk mempermudah berarti ruas kiri dan ruas kanan enaknya kita kalikan dengan min 1. Ya, Dek ya. Baik, 0 kali min 1 sama dengan 0. Kemudian ini yang kita kalikan min X kuadrat dulu ya, supaya nanti langsung kita letakkan di depan. Jadi kalau min X kuadrat kali min 1 itu kan sama dengan X kuadrat. Kemudian min 4X kali min 1 itu kan sama dengan 4X. Nah, min kali min jadinya plus ya. Lalu plus 12 kali min 1 jadinya min 12. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita faktorkan, ya kan? Di sini X, kemudian di sini X. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari dua angka, ya, yang mana kalau dikalikan, ya, kalau dikalikan itu hasilnya harus sama dengan min 12. Kemudian kalau dijumlahkan, ya, itu hasilnya harus sama dengan plus 4. Coba angka berapa? Kalau min 12 itu kan faktornya 1 ya kan, terus 2, kemudian 3, 4, 6, 12. Atau kalau misalkan min 12 itu berarti kan bisa 4 plus 4 kali min 3. Ya kan? Bisa juga plus 6 kali min 2 dan seterusnya. Nah, kita coba aja. Misalkan min 12 itu kan sama dengan plus 6 kali min 2. Nah, di sini plus 6, di sini min 2. Coba kita cek. Kalau plus kali minus ini jelas minus. 6 kali 2 kan juga 12, ya kan? Berarti kriteria yang pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya nih kalau kita jumlahkan plus 6 ditambah min 2 itu kan ya sama dengan plus 4. Nah, ini berarti dua kriteria ini sudah terpenuhi. Jadi kita coba-coba. Ya, Dek ya. Nah, selanjutnya X plus 6 ini kita buat sama dengan 0. Kemudian X min 2 ini juga kita buat sama dengan 0. Ya. Untuk yang di sebelah kiri, maka nanti kita dapatkan X sama dengan minus 6. Yang di sebelah kanan, kita dapatkan X sama dengan plus 2. Ya kan, kalau pindah ruas plus jadi minus. Yang minus jadi plus. Jadi ini adalah X1, yang ini adalah X2. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi pembuat nol fungsi adalah X1 sama dengan min 6 dan ya kan X2 sama dengan 2. Atau kalau kita mengacu ke gambar ya, berarti nanti X1 sama dengan min 6 itu kira-kira ada di sini, ya kan? Ini sumbu X negatif. Kemudian X2 sama dengan 2 itu ada di sini. Nah, ini sumbu X positif. Ya, jadi ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya 0. Ketika X-nya sama dengan min 6, ini Y-nya 0. Jelas ya?
Selanjutnya soal yang B, tentukan persamaan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu adalah garis lurus yang membagi grafik fungsi menjadi dua daerah yang sama besar, ya, kiri dan kanan. Nah, ini dibagi dua menjadi dua daerah yang besarnya sama atau luasnya sama. Nah, nanti simbolnya itu XP, ya deh ya, XP sama dengan sekian. Nah, rumusnya adalah ya XP itu sama dengan min B per 2A. Nah, ini sekarang kepake ya. Jadi, ini harus dihafalkan. Nah, XP sama dengan min B per 2A. Tinggal kita masukkan angkanya. Ya dek ya. Berarti XP sama dengan min B. B-nya min 4. Ya kan? Berarti min dalam kurung min 4. Dibagi 2A. A-nya min 1. Minus ketemu minus jadinya plus. Ya, berarti plus 4. Plusnya tidak perlu kita tulis. Ya kan? Kemudian 2 kali min 1 sama dengan min 2. Lah kalau minus ini harus kita tulis. Nah, 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Nah, ini jawabannya. Berarti XP sama dengan min 2. Ya, garis lurus XP sama dengan min 2. Nah, min 2-nya di sini. Inilah yang membagi grafik fungsi menjadi dua daerah yang sama luasnya, kiri dan kanan. Oke ya. Selanjutnya, untuk soal yang C ya. Tentukan titik potong koordinat. Ini maksudnya titik potong grafik fungsi dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Kalau titik potong grafik fungsi terhadap sumbu X, ini kan sudah ketahuan. Ya kan? Yang pertama koordinatnya adalah 2,0. Kemudian yang kedua min 6,0. Nah sekarang perpotongan dengan sumbu Y berarti harus kita hitung dulu yang di sini. Ya kan? Atau coba kita bersihkan dulu ya. Oke, ini kita lengkapi lagi. Berarti ini tadi min 6, kemudian di sini plus 2. Lalu ini sumbu simetri, ya kan? Di sini itu min 2. XP sama dengan min 2. Ini koordinatnya min 6,0, yang ini 2,0. Nah, selanjutnya tugas kita menghitung atau mencari koordinat yang ada di sini, ya. Titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya, Dek ya. Nah, kita masukkan aja ke persamaan semula ya. Jadi Y sama dengan ini 12 ya, Dek ya. Nih, 12 min 4X min X kuadrat. Berarti 12 dikurangi 4 ya kali 0 dikurangi 0 kuadrat. Oke. Bilangan kali 0 ya sama dengan 0. Ini berarti kita coreti saja. Maka kita dapatkan di sini Y sama dengan 12 ya. Artinya nanti koordinat titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu Y itu adalah 0,12. Atau kita tulis ini ya supaya enak dipakai belajar. Jadi titik potong terhadap sumbu X koordinatnya adalah berapa tadi? Min 6,0 ya kan? Dan berapa? Dan 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y koordinatnya adalah 0,2. Ya, jadi kalau titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu X ya maka Y-nya 0 ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu X maka Y-nya 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y maka X-nya 0. Oke, jelas ya. Sekarang yang D. Yang C sudah. Nah, kita geser ke soal yang D. Nilai maksimum fungsi. Nah, nilai maksimum itu ada di sini. Berarti kita diminta untuk menghitung Y max. Kalau simbolnya macam-macam ya, bisa YP, Y puncak, bisa juga Y max. Oke. Jadi, untuk menghitung Y max, caranya bagaimana? Ya gampang, tinggal kita masukkan XP min 2 ke persamaan semula ya. Jadi yang D langsung aja di sini ya. Berarti Y max sama dengan 12 dikurangi 4 kali XP. Nah, ini 4 kali min 2 dikurangi min 2 kuadrat. Min 4 kali min 2 sama dengan plus 8. Ya, berarti 12 plus 8 lalu min 2 kuadrat. Itu kan sama dengan 4. Berarti ini dikurangi 4. 12 tambah 8 20 dikurang 4 sama dengan 16. Ya, ini adalah nilai maksimum fungsi. Ya, jawabannya adalah 16. Kemudian soal yang E, koordinat titik balik maksimum.
Nah, titik balik itu ya di sini. Ya, sama dengan koordinat titik puncak. Maka nanti kalau ditanyakan koordinat, ya koordinat titik balik. Nah, atau titik puncak, titik balik atau titik puncak. Ya, Dek ya, berarti XP, YP. Nah, XP-nya ada min 2, YP-nya juga ada 16. Jadi Y max itu sama dengan YP. Ya, saya tulis ini ya. Jadi Y max itu sama dengan YP, ya, titik puncak. Nah, ini nilainya 16, berarti kalau ditanyakan koordinat titik balik atau titik puncak XP, YP, jawabannya adalah berapa? Min 2, berapa? 16. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ini min 2,16. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal yang F nih, yang terakhir ya. Daerah hasil fungsi. Nah, ini kan gampang ini, ada daerah asal, kemudian ditanyakan daerah hasil. Nah, untuk menghitung daerah hasil, ya tinggal kita masukkan saja X pada daerah asal ke fungsinya, ya kan? Di sini daerah asalnya diketahui min 7 kurang dari X kurang dari 3. Berarti min 7-nya tidak ikut, ya kan? 3-nya juga tidak ikut. Nah, nanti yang kita cari berarti untuk X sama dengan min 6, ya kan? Ini Y-nya berapa? Nah, kemudian untuk X sama dengan min 5. Ini Y-nya berapa? Dan seterusnya sampai X sama dengan berapa? X sama dengan 2. Ya, Dek ya. Ini Y-nya sama dengan berapa? Atau sebenarnya karena di sini X elemen bilangan real, ya yang kita cari itu bukan hanya yang bilangan bulat, ya. Termasuk bilangan desimal harus kita cari mestinya. Nah, tetapi di video kali ini kita akan mencoba untuk menghitung yang bilangan bulat saja, ya, supaya mudah. Coba ini kita bersihkan ya. Berarti nanti kita mulai dari ini yang F ya. Kita mulai dari X sama dengan min 6. Ya, mungkin nanti tidak kita kerjakan semua. Ya, saya beri contoh mungkin 1 atau 2 saja. Nah, nanti silakan dicoba sendiri ya. Baik, ketika X sama dengan min 6, berarti Y sama dengan 12. Ya, ini kan 12 ya. 12 dikurangi 4 ya, dikalikan min 6 dikurangi min 6 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung ya. Jadi ini 12 kemudian ditambah 24 ya kan. Min 6 dikuadratkan itu kan 36. Berarti ini di sini min 36. 12 tambah 24 36 ya. Nah, 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Berarti untuk X sama dengan min 6, maka Y sama dengan 0. Ya kan? Sekarang kita coba X sama dengan min 5. Nah, caranya sama ya. Nanti Y-nya berapa? Tinggal kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke persamaan semula. Jadi Y sama dengan 12. Nah, dikurangi 4 kali min 5, kemudian dikurangi min 5 dikuadratkan. Ya, ini 12 ditambah 20 ya, Dek ya. 4 kali 5 20 minus, ketemu minus jadinya plus, ini min. Nah, ini min 5 dikuadratkan. Ya kan, 25. Berarti ini dikurangi 25. 20 dikurangi 25 itu kan sama dengan berapa? Min 5, ya kan? 12 ditambah min 5 itu kan sama dengan 7. Berarti ketika X-nya sama dengan min 5, Y-nya sama dengan 7. Nah, seperti ini dan seterusnya sampai X sama dengan berapa? X sama dengan 2, ya. Nah, ini nanti silakan dicoba sendiri. Nah, tinggal dimasukkan aja. Jadi, kalau daerah asalnya adalah min 7 kurang dari X kurang dari 3, nah nanti daerah asalnya itu berarti yo dimulai dari 0 ya kan, kemudian 7, kemudian berapa dan seterusnya sesuai dengan hasil perhitungan kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya, terutama yang terakhir ya, ini yang belum kita selesaikan. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar. Apabila ada kesulitan, ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan, ya jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.